Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua pagi ini. Sebelum gua siap-siap mau ke kantor, eh ingin mengabarkan ya, ada beberapa hal yang menarik untuk disampaikan tentang Fred. Fred seperti dikabarkan di banyak media, setelah pertandingan menghadapi Fulham di pertandingan terakhir musim ini, dia ini didekati oleh Marco Silva, ya kan, pelatih dari Fulham. Dan bahkan Marco Silva ini sampai berhenti untuk mengejar Fred, artinya menemui Fred secara langsung. Nah, tentu saja dikabarkan ini kan jadi apa ya? Jadi spekulasi kalau si pelatih dari Fulham ini menginginkan Fred di Fulham untuk musim depan. Fred sendiri memang bersama dengan Manchester United di pertandingan terakhir itu luar biasa, mencetak memberikan dua assist, bahkan kabarnya kan demikian. Dan assist yang luar biasa tentu saja yang diberikan dari Fred ini ke Bruno Fernandes. Fred kalau gue lihat dari musim lalu, menit bermainnya tentu saja lebih banyak daripada musim ini. Kenapa? Musim ini Manchester United kedatangan pemain baru, Casemiro dan juga Christian Eriksen, yang memberikan juga kualitas yang lebih bagus di atas lapangan dibanding dengan musim lalu. Sehingga Fred yang di musim sebelumnya posisinya lebih sering dimainkan ya, ini musim ini menurun. Dari heat maps terlihat ini musim lalu dia banyak banget ya, lebih tebal dibandingkan dengan musim ini. Agak sedikit nih. Kenapa ya? Karena memang menit bermain dari Fred itu lebih jarang musim ini dibandingkan dengan musim lalu. Kontrak dari Fred ini akan berakhir di tahun 2024. Jadi kemarin sudah di-trigger 1 tahun perpanjangan ya. Sebentar, ya, tahun 2022 ya, itu sudah di-trigger sehingga tahun 2024 ini akan menjadi kontrak terakhir dari Fred. Artinya apa? Musim panas tahun depan, Fred ini punya peluang untuk lepas secara gratisan. Kendati demikian, Erik ten Hag di banyak kesempatan memang mengatakan kalau masih ingin atau suka ya dengan Fred. Kenapa? Ya karena bagaimana Fred itu bermain, ya kan, determinasinya tinggi, lalu juga sering memberikan solusi, menambah juga kedalaman skuad karena di lini tengah Manchester United ini tidak begitu dalam situasinya saat ini. Nah, bagaimana menurut gue tentang pendapat Fred ini ya? Apakah dilepas atau seperti apa? Karena kan kabarnya juga Manchester United ingin melepas Fred karena ingin mendatangkan pemain tengah yang lebih muda untuk ditempatkan di sana. Erik ten Hag sendiri suka dengan Fred sampai dengan sejauh ini, paling tidak musim ini seperti itu. Fred di beberapa kesempatan menjadi pemain andalan bahkan dari Erik ten Hag, baik itu sebagai pemain pengganti maupun pemain yang dimainkan dari awal. Salah satu atribut dari Fred adalah bagaimana pergerakannya yang sangat cair, dia sangat aktif mengejar bola. Ini salah satu faktor kekuatan dari Fred menurut gue. Salah satu contoh terbesarnya tentu saja ketika Manchester United menang menghadapi Manchester City 2-1, bagaimana Fred sukses ya mematikan Kevin De Bruyne di sana. Selain itu, menurut WhoScore, karakteristik dari Fred ini ya defensive kontribusinya tinggi, passing, key passes, konsentrasi dan juga intersepsi ke bola ya. Nah, gue melihat Fred di usia yang ke-30 ini perannya memang bukan sebagai pemain utama sekali lagi, tapi bagaimana dia ini bisa memberikan warna yang berbeda, karakter yang berbeda di atas lapangan. Selain juga menjaga kedalaman skuad. Manchester United memang akan mendatangkan pemain tengah yang baru. Tapi menurut gua kedalaman skuad itu juga penting. Bukan hanya 11 pemain yang ada di atas lapangan.
Bukan berarti juga skuadnya harus gemuk banget, enggak sih. Salah satu keunggulan Fred sekali lagi menurut gue adalah bagaimana dia ini memiliki gaya permainan karakter yang berbeda dengan pemain tengah lainnya di Manchester United, sehingga ini ya menurut gue yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag. Kalau seandainya memang ada kebuntuan yang terjadi di atas lapangan, ya kan, Fred ini bisa dijadikan solusi di sana. Walaupun musim depan pemain tengah Manchester United, Donny van de Beek akan kembali dari cedera, Scott McTominay sudah tersedia, mungkin musim depan pun juga demikian. Ada Christian Eriksen, ada Casemiro, ada Fred, sudah ada 5 pemain kan di situ. Belum lagi kalau kita menghitung pemain tengah, mungkin Zidane Iqbal akan diberikan kesempatan, Kobbie Mainoo pun juga demikian. Manchester United akan mendatangkan pemain tengah baru yang menurut gua ini memang pastinya akan ada yang dilepas pemain tengah dari Manchester United. Kabarnya ini kan menyasar ke Scott McTominay. Itu yang lebih sering. Kenapa? Karena dinilai nilai jualnya tuh tinggi, bisa memberikan income bagi Manchester United juga besar. Manchester United punya keterbatasan budget untuk musim depan, bukan karena permasalahan proses penjualan, enggak, dana itu ada, hanya saja memang financial fair play kan di situ, sehingga Manchester United harus melepas juga pemainnya. Kalau melepas Fred, kalau gue ya, pendapat gue dengan amatir, gue lebih memilih untuk melepas pemain lain sih. Dalam hal ini Donny van de Beek ataupun juga Scott McTominay, karena Manchester United di posisi Scott McTominay ini sudah ada Casemiro, dan Scott McTominay juga kalau gue lihat di beberapa pertandingan sering dimainkan di bukan posisinya. Artinya apa? Artinya Erik ten Hag sebenarnya butuh pemain yang di posisi yang digantikan oleh Scott McTominay itu, karena memang bukan di situ posisi yang diharapkan sebenarnya. Jadi ada chance yang besar untuk Scott McTominay menurut gue juga lepas, sekalipun ya ada juga kemungkinan nggak ada yang lepas, itu juga bisa dengan lebih mungkin memilih mengurangi kedalaman skuad ya dalam tanda kutip dengan melepas pemain muda. Itu juga bisa untuk memberikan ya pengalaman ya kan, menit bermain yang lebih banyak di tim lain. Fred sendiri musim ini sudah memberikan assist 2 pada Manchester United. Statistiknya kalau gue lihat nggak yang terlalu wah banget ya, karena memang status dari Fred sendiri ini bukan pemain andalan, bukan pemain yang ada di pilihan pertama. Tapi seperti gue katakan, dia ini lebih menjaga keseimbangan daripada kedalaman skuad itu sendiri, sehingga ya pemain yang penting sih menurut gue. Hanya saja ya kita lihat deh Manchester United akan melepas siapa nih di lini tengah, karena gue tadi sudah sebutkan ya opsinya akan sangat banyak banget. Mungkin salah satu faktor terbesar kenapa Fred ini dikabarkan akan dilepas selain kontraknya itu tadi ya. Jadi Manchester United musim panas ini punya peluang untuk mendapatkan income dari Fred. Bisa juga usia dari Fred yang sudah 30 tahun. Walaupun kalau menurut gue usia 30 tahun masih bisa dimanfaatkan lagi. Dan justru karena usianya masih sudah 30 tahun itu dia bagaimana dia digunakan untuk menjaga kedalaman skuad harusnya nggak masalah. Cuman sekali lagi Fred juga memegang peranan di sana. Bagaimana dia melihat masa depannya, apakah dia ingin pindah ke tim lain ya, mungkin ke Fulham. Marco Silva luar biasa di Fulham. Mungkin dia akan menjadi pemain andalan yang lebih sering mendapatkan menit bermain, bisa juga. Tapi jangan lupa Manchester United ini juga menurut gue walaupun peranannya berbeda di Manchester United, tapi bagaimana dia sudah sekian tahun ya, perkembangannya sudah sangat bagus dibandingkan dari zaman datang dulu di zamannya Jose Mourinho. Menurut gue perkembangannya cukup bagus, bahkan salah satu pemain yang tetap konsisten memiliki progres sih menurut gue Fred ini, walaupun sedikit demi sedikit ya. Karena kalau gue lihat lagi flashback bagaimana di zamannya Jose Mourinho di musim pertama Ole Gunnar Solskjaer, dia sering dalam tanda kutip dapat bully karena mainnya jelek ya kan. Tapi perlahan diberikan kesempatan oleh Ole Gunnar Solskjaer, dilanjutkan oleh Ralf Rangnick ya kan, dan sekarang musim ini pun tetap menjadi bagian dari timnya Erik ten Hag, dan gue melihat ada progres di sana. Jadi ya kita lihat saja akan seperti apa. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Dilepas, tidak dilepas, alasannya apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan.
satu lagi poinnya, jangan lupa Manchester United ini budgetnya terbatas, konsentrasi utamanya ini di lini depan. Sangat mungkin Manchester United hanya akan mendatangkan mungkin 1 pemain atau mungkin maksimal 2 pemain. Tapi kita lihat saja ya bagaimana. Tapi sekali lagi, komentarnya apa, tanggapannya apa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.